Halo para penggemar fisika, hari ini saya akan menjelaskan mengenai tegangan dan arus bolak-balik atau sering disingkat sebagai AC. AC itu singkatan dari alternating current. Nah, apa alternating current atau tegangan arus bolak-balik itu? Definisinya adalah tegangan dan arus yang nilainya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Nah, ini bisa dilihat atau bisa divisualisasi dengan menggunakan osiloskop. Nah, bentuk tegangan AC itu banyak. Antara lain mungkin bentuknya seperti ini ya. Nah, ini tegangan kotak-kotak seperti ini atau boleh bentuknya seperti ini, segitiga begitu. Tetapi tegangan AC yang dihasilkan oleh misalkan listrik PLN itu bentuknya adalah fungsi sinusoidal seperti ini. Bisa fungsi sinus, bisa fungsi kosinus. Nah, karena bentuknya yang sinusoidal seperti ini, maka lambang tegangan AC itu bundaran terus kemudian seperti ada cacing mulet ini ya, cacing kepanasan. Ini bukan cacing kepanasan ya, tapi ini penggalan dari grafik sinus. Seperti ini ya lambangnya. Kalau DC kan tidak seperti itu, berupa garis jajar panjang pendek kan kalau DC. Kalau AC bundaran terus kemudian ada penggalan grafik sinus di dalamnya. Nah, saya akan membahas tegangan bolak-balik yang bentuknya fungsi harmonis atau fungsi sinus seperti ini. Karena tegangan bolak-balik seperti ini adalah tegangan yang paling sederhana, terutama kalau kita menuliskan persamaannya nanti. Jadi yang dimaksud di sini tegangan arus bolak-balik berarti tegangan yang nilainya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Berarti fungsinya adalah fungsi periodik. Nah, kalau kita di SMA itu hanya mengenal dua fungsi periodik yang bentuknya gelombang, yaitu fungsi sinus dan kosinus. Lihatlah di sini, pada T0, nilai tegangannya itu 0 kan? Tapi setengah periode kemudian 0 lagi, setengah periode 0, 0, 0 lagi. Jadi nolnya itu berulang kali, tidak hanya pada T sama dengan 0, tapi di T yang lain muncul 0, tapi secara periodik. Dan munculnya itu berulang kali. Jadi itu yang dimaksud dengan bolak-balik. Begitu juga nilai maksimum dari tegangannya ini akan muncul juga berkali-kali secara periodik. Jadi tidak hanya pada T di sini V-nya maksimum. T di sini juga maksimum, nanti di sini juga maksimum kan? Dan seterusnya seperti itu. Arusnya juga begitu, berubah-ubah secara periodik berarti nilai 0 berulang-ulang secara periodik, maksimumnya juga berulang-ulang secara periodik. Itulah yang dimaksud sebagai tegangan arus bolak-balik. Sekali lagi, saya hanya membicarakan tegangan bolak-balik yang merupakan fungsi sinusoidal saja. Ya, batasannya adalah fungsi sinusoidal, bisa sinus, bisa kosinus. Nah, sekarang kalau seandainya saya memiliki gelombang AC seperti ini ya, gelombang tegangan bolak-balik seperti ini, arusnya juga seperti itu, maka kita bisa menyatakan persamaan tegangan dan arus AC itu dalam bentuk fungsi sinus. Jadi V-nya itu persamaannya boleh ditulis Vm sinus omega T plus alfa. Secara umum ya, kalau I-nya itu adalah Im sinus omega T plus beta. Seperti itu. Nah, oke, persamaannya seperti ini ya. Ini sudah saya beri keterangan. V itu adalah tegangan sesaat ya. Sesaat itu artinya kalau T-nya diberitahu maka V-nya kita bisa hitung. Vm itu tegangan maksimum, tidak lain adalah tinggi bukit dari gelombang AC itu. Sedangkan itu arus saat, Im itu arus maksimum, tinggi bukit dari gelombang arus. Kemudian omega kecepatan sudut gelombang AC, satuannya radian per sekon. Omega itu ingat, terkait dengan frekuensi 2πf atau 2π per periode. Ya, periode satuannya sekon ya. Ingat, listrik PLN itu frekuensinya pasti 50 Hz. Lihatlah meteran di depan rumah Anda ya. Itu pasti 50 Hz. Nah, kalau T itu waktu rambat gelombangnya berapa sekon, terus kemudian alfa beta itu menyatakan sudut fase awal tegangan dan arus. Apa itu? Nah, saya jelaskan sekarang ya. Jika pada T0 V-nya itu 0, itu pasti sudut fase awal tegangannya 0. Berarti fungsinya kalau alfanya 0, bentuknya V sama dengan Vm sin omega T. Coba lihat, T0 masukkan sini. Sin 0 itu kan 0 kan? Jadi V-nya 0. Itu artinya alfanya 0. Jadi kalau alfanya 0, pada T0, V-nya 0, berarti grafiknya mulai dari sini. Pada T0, V-nya 0. Jadi start dari sini, terus grafik sinus. Diulang-ulang, copy paste. Nah, tapi jika pada T0, V-nya tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan ini.
tidak sama dengan 0, berarti alfanya pun tidak sama dengan 0. Berarti karena alfanya nggak 0 harus tampil di sini ya. Jadi V-nya Vm sin omega T plus alfa. Nah seperti itu. Artinya bahwa kalau T-nya 0, sin-nya bukan 0 tapi sin alfa. Sin alfa itu tertentu nilainya. Jadi kalau begitu nanti pada T0, V-nya nggak 0 tapi startnya mulai dari tertentu, terus kemudian gelombang sinus berulang kali. Begitu ya. Nah itu maksudnya sudut fase awal dari tegangan. Untuk arusnya ya sama ya. Sama dengan tegangannya. Prinsipnya sama, bentuk fungsinya sama. Nah untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal mengenai tegangan arus bolak-balik. Sehingga Anda mengerti apa itu yang dimaksud dengan bolak-balik. Ini saya berikan contoh soal, ini ada tegangan maksimum yang dihasilkan generator AC adalah 220 akar 2 volt dan frekuensinya 50 Hz. Pada T0 tegangannya 220 volt, maka pada T6 skon tegangannya sebesar berapa? Nah, perhatikan baik-baik ya, kita menggunakan persamaannya tadi, V sama dengan Vm sin omega T plus alfa. Ini persamaan umum dari tegangan bolak-balik. Nah, perhatikan di sini pada T0 tegangannya 220. Artinya kalau T-nya diisi 0, V-nya kan 220 toh. Jadi isilah 220, tapi T-nya diisi 0. Gitu kan ya. Jadi Vm-nya itu adalah 220 akar 2 sinus omega kali 0 plus alfa. Sekali lagi ya, T-nya 0, V-nya 220. 220-nya saya coret ya. Jadi ini 1/4 akar 2 sama dengan sin ini 0, jadi sin alfa. Ini sama saja dengan sin alfa sama dengan 1/2 akar 2. Berarti alfanya saya menemukan 45 derajat. Ya, atau boleh ditulis pi/4 radian gitu kan ya. Nah, sekarang berarti persamaan V-nya sudah ketemu, yaitu 220 akar 2 sinus, ya kan? Nah, omega itu adalah 2πf. Omega itu 2πf. Jadi ini 2pi kali F. F-nya tadi berapa? F-nya adalah 50 ya. 50 kali T plus 45 derajat atau pi/4 radian. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung pada T sama dengan 6 skon. Berapa nilai tegangannya? Tegangannya berarti berapa itu ya? 220 akar 2 sinus 2pi 50 kali 6 plus 45 derajat atau pi/4 radian. Jadi ini sama aja dengan 220 akar 2 sinus. Nah ini 300 kan? Saya taruh di depan 300 ya. 2pi itu 2pi radian, 360 derajat. Ditambah 45 derajat. Nah, ini kan sama aja dengan 220 akar 2 sinus. Ini kelipatan bulat dari 300. Sin itu berulang setiap 360, jadi ini nggak dibaca. Langsung sin 45, seperti itu. Karena copy paste sin itu setiap 360 derajat kan. Balik lagi gelombangnya seperti semula. Jadi cukup dibaca sin 45. Jadi ini 220 akar 2 sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Jadi kalau saya kalikan di sini hasilnya adalah 220 volt. Nah, Anda perhatikan baik-baik di sini ya. Tadi pada T0 tegangannya itu kan 220 volt. Tetapi pada T6 skon ternyata V-nya juga 220 volt. Balik lagi begitu ya. Nah, kenapa begitu? Jadi kalau saya gambar, perhatikan ya. Pada T0, nah tegangannya itu kan diketahui ini 220. Maksimumnya itu adalah 220 akar 2 kan ya. Jadi coba perhatikan baik-baik di sini, tegangan 220 itu tidak hanya terjadi pada T0. Lihat, pada T0 220. Ini juga 220 pada T ini. Ini juga sama kan? Ya, nah ini juga. Jadi berulang-ulang 220-nya itu secara periodik. Artinya ada aturannya yang memenuhi fungsi harmonis atau fungsi sinusoidal seperti itu. Itulah yang dimaksud sebagai tegangan arus bolak-balik.